Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali kajian dalam kitab Nasihati lin Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala, dan kita sudah sampai di poin ke-9 dalam tanya jawab. Ya, tanya jawab poin 9 berarti ada di halaman 280, Mbak, di bawahnya sedikit. Nah, baik, as-su'alu tasya', soal yang ke-9 ditanyakan kepada beliau. Apa yang ditanyakan? Hal yajuzu lil mar'ah an takhruja mutayyiba ilal masjid mutatayyib. Apakah hal itu boleh seorang wanita dia keluar ke masjid dalam keadaan menggunakan parfum? Ya, dan ini insyaallah kita akan bahas bersama-sama. Jadi bagaimana parfum seorang wanita yang sebenarnya, apakah mutlak wanita itu tidak boleh memakai parfum, tidak boleh mengenakan parfum, atau masih diperbolehkan memakai parfum? Ya, insyaallah kita akan belajar bersama-sama hari ini. Semoga nanti apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang muslimah, terutama ya, saya kerucutkan lagi, kalau wanita kan belum tentu muslimah, tapi saya kerucutkan lagi bahwa seorang muslimah, ya, apakah ia boleh memakai parfum? Maka di sini saya tidak melarang mutlak, tidak, tetapi boleh seorang muslimah memakai parfum, namun ada syarat dan ketentuannya. Ya, kapan ia boleh memakai parfum? Di antaranya ketika ia berada di rumahnya. Ya, dan kita tahu yang namanya wanita itu rata-rata, ya, wanita. Bahkan bukan hanya wanita, ya, subhanallah, sebenarnya laki-laki pun mereka itu semuanya menyukai parfum. Jadi parfum itu adalah salah satu nikmat yang Allah karuniakan di dunia ini, ya. Bahkan karena berharganya sebuah parfum, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menolak, ya, hadiah dari seseorang kalau hadiah tersebut adalah parfum. Ingat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan hadiah berupa minyak wangi, ya, maka di situ kita tidak boleh menolaknya. Ya, biasanya ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah perintah, pasti itu ada hikmahnya. Dan ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, itu juga ada hikmahnya. Jadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Man uridu alaihi tibun. Barang siapa yang dia ditawari, maksudnya diberikan hadiah atau ditawari minyak wangi, tib itu minyak wangi, fala yarudduh, kata Rasulullah, maka janganlah menolaknya. Jadi ibu-ibu kalau mau ngasih hadiah, biar nggak ditolak, kasih parfum, itu kita nggak boleh menolaknya, ya. Fa innahu, kata Rasulullah SAW, khafiful mahmali thayyibur raihati. Karena minyak wangi itu kan ringan diterima, nggak berat. Beda kalau ibu-ibu dikasih hadiah lemari misalnya, itu kan berat buat bawa lemari, harus nyewa mobil, ya, misalnya. Tapi kalau parfum itu kan lebih ringan, ya. Dan juga ringan ketika dibawa, tapi baunya
baunya harum. Ya Masya Allah. Dan subhanallah ya teman-teman, untuk memberikan hadiah parfum tuh kan nggak perlu, maksudnya parfum tuh harganya nggak semuanya mahal gitu loh. Berbeda-beda. Mulai dari yang murah sampai yang level mahal tuh ada semua. Ada harga, ada rupa. Ya. Jadi Masya Allah ya, parfum tuh dari harga misalnya teman-teman 10 ribuan sampai harga ratusan juta itu ada. Masya Allah ya. Dan ini menunjukkan mudahnya seseorang mendapatkan parfum kalau dia meniatkan untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Ya. Dan tadi bahwa kita harus menerima hadiah minyak wangi atau parfum. Karena tentunya ini bagian dari mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Thalathun la turad. Ada 3 hal ya akhwat yang kita tidak boleh menolaknya. Jadi teman-teman, kalau diberi hadiah jangan ditolak. Bukan hanya parfum. Apa itu? Al-wasaid. Wasaid itu jamak dari wisadah. Wasaid itu jamak dari wisada. Bantal. Baik itu bantal buat tidur maupun bantal buat duduk, sama aja. Yang namanya bantal kalau ada yang kasih hadiah, ya, maka kita tidak boleh untuk menolaknya. Dan juga ad-duhun. Ad-duhun itu minyak, ya, minyak. Wal-laban, dan juga susu. Ya. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, bagus sekali ya, itu kan semuanya tuh bermanfaat. Bantal bermanfaat, susu bermanfaat, minyak wangi bermanfaat. Ya. Jadi kalau ada yang memberikan hadiah atau kita memberi hadiah kepada orang lain, karena tentunya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka ya sering-seringlah beri hadiah. Kenapa ya akhwat? Karena disebutkan tahadu, tahabu. Sering-seringlah kalian saling memberi hadiah, maka tentunya Allah akan berikan kepada kalian rasa. Rasa untuk apa? Rasa untuk saling mencintai. Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman pengen nih sama suaminya lebih dekat, sama saudaranya lebih dekat, sering-sering kasih hadiah. Ya, karena dengan hadiah itu maka Allah akan jadikan seseorang memiliki rasa saling mencintai. Rasulullah yang bersabda. Dan pastinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Masya Allah. Bahkan, Masya Allah ya, para ulama tuh membuat bab sendiri teman-teman. Ya, Masya Allah ya. Jadi para ulama tuh luar biasa, kalau ada perintah dari Rasulullah SAW atau ada larangan, mereka itu benar-benar mempelajarinya, ya, mempelajari dengan detail gitu. Inilah perbedaan antara kita dan mereka. Ya, kalau mereka itu menyibukkan diri mereka dengan ilmu, ya, waktunya itu di-manage sebaik mungkin dan mereka tidak mau tertinggal dengan ilmu. Ya, beda dengan kita hari ini, kita disibukkan dengan berbagai macam hal-hal dunia yang mana manfaatnya tidak banyak gitu ya, manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain, mungkin bisa dirasakan oleh diri kita, tapi dampaknya tidak dirasakan oleh orang lain. Kalau ilmu itu dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi para ulama zaman dahulu mereka menyibukkan waktu mereka untuk membahas hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Masya Allah ya. Nah, para ulama mereka membahas tentang kenapa kita itu ketika diberikan minyak wangi kita dilarang untuk menolaknya. Kenapa ya akhwat diantaranya? Karena tujuan kita mendapatkan minyak wangi atau memakai minyak wangi itu selaras dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di Masya Allah Rasulullah itu ya teman-teman, beliau kalau pakai parfum, beliau jalan gitu ya, parfumnya tuh tercium dari jarak sekian gitu loh, Masya Allah. Dan para istri kita ya teman-teman boleh menyiapkan minyak wangi untuk suaminya ke masjid misalnya, dan kita dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya, terutama bagi para bapak-bapak nih yang mau keluar rumah boleh. Kalau bapak-bapak boleh pakai parfum di rumah. Ibu-ibu pakai parfum di mana? Di rumah. Ya, jadi ada ketentuannya masing-masing ya. Karena kita kan kalau pakai parfum pengennya suami tuh yang bisa mencium aroma parfum kita. Nah, kalau kita
keluar rumah, ya berarti kita tidak pakai parfum. Kita berikan kepada suami kita, silahkan beb pakai parfumnya gitu ya. Masya Allah. Baik, jadi Rasulullah SAW itu senantiasa, Masya Allah, beliau itu harum. Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sangat menyukai minyak wangi, kata beliau, bahkan malaikat pun menyukai minyak wangi. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, ini minyak wangi ini luar biasa ya teman-teman. Ya baik, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh menolak minyak wangi? Karena ketika kita menolak minyak wangi tersebut, bisa jadi orang yang memberi itu sakit hati. Ya enggak teman-teman? Kalau kita diberi oleh orang lain kan, kita menerima dengan tujuan apa? Biar tidak sakit hati, apalagi yang diberi minyak wangi. Coba, minyak wangi itu kan tidak gampang rusak, ya enggak? Beda kalau makanan, misalnya. Ya, kalaupun makanan misalnya kita nggak selera ya nggak apa-apa, diterima aja, nanti kita bisa beri kepada orang lain. Nah itu kan jadi amalnya terus bertambah gitu loh. Nah kalau minyak wangi ya Masya Allah kita terima dan boleh dipakai untuk keluarganya di rumah. Baik, kemudian disebutkan ya di dalam Syarah Sunan Tirmizi dinukilkan dari At-Tibi, ya beliau sangat suka dengan memuliakan tamunya ya dengan diberikan minyak wangi. Masya Allah. Iya Masya Allah teman-teman. Di Mekah ya pernah kami tuh melihat ada seorang bapak-bapak tuh sengaja di depan Masjidil Haram tuh bawa minyak wangi gitu ya. Masya Allah. Dan setiap kali ada para jamaah ya yang mau masuk ke area Masjidil Haram, beliau di luar. Itu beliau oles-oles gitu ya Masya Allah. Itu orang Arab tuh begitu, senang memuliakan tamu Allah. Ya caranya apa? Pakai beli minyak wangi, kemudian dikasih-kasih ke orang, Masya Allah. Dan itu juga boleh. Ya. Nah, terutama kalau bapak-bapak boleh mengoleskan kepada laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu mau kasih minyak wangi kepada sesama ibu-ibunya, jangan dioleskan. Mending sebotol-botolnya. Nih, monggo silahkan dipakai di rumah. Ya, boleh. Ya, Masya Allah. Baik, itu ya teman-teman. Jadi, di antara hikmah larangan ini, ya Masya Allah, ada sesuatu yang sangat indah, Masya Allah. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwa minyak wangi itu adalah sesuatu yang sangat indah gitu ya, Masya Allah. Sesuatu yang kita tuh nggak boleh menolaknya ketika diberikan hadiah oleh kawan kita atau oleh saudari kita. Maka yang harus kita perhatikan juga, ya apakah boleh seorang wanita ketika dia keluar dari rumahnya, ya terutama mau ke masjid, ya berarti ini menandakan yang namanya ke masjid itu diperbolehkan. Ya, untuk wanita kalau mau ke masjid diperbolehkan, namun tetap ia tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan, ya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik tempat sholat wanita adalah di rumahnya. Masya Allah. Nah, kalaulah misalnya ada seorang wanita mau ke masjid dan ini diperbolehkan di dalam syariat kita, maka syarat dan ketentuannya harus diperhatikan. Di antaranya apa? Di antaranya ya selain tidak memakai minyak wangi, juga menutup aurat, terutama bagian kaki. Ya, kakinya ditutup karena semua imam 4 madhab, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka bersepakat bahwa kakinya wanita itu adalah aurat ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa wanita hendaklah dia menggunakan kaos kaki misalnya ketika keluar rumah dan juga tidak memakai wangi-wangian. Ya, Ummu Abdillah mengatakan di sini, apakah boleh? Kata Ummu Abdillah, la tajuz, tidak diperbolehkan seorang wanita keluar dengan memakai parfum. Wad dalilu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim min hadis Bisr bin Sa'id, ya, anna Zainab al-Thaqafiyyah, al-Thaqafiyyah kanat tuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syahidat ihdakunna al-'isha fala tatayyab tilka al-laila. Masyaallah. Di sini disebutkan ya ada pesan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa hendaklah kepada para wanita, Masya Allah, kalau dia keluar Isya, dia keluar sholat, untuk sholat ke masjid, maka hendaklah dia tidaklah ya tatayyib, itu tidak memakai wangi-wangian. Jadi hadis ini disebutkan
dari Bishr bin Sa'id, ya, dari Zainab Ats-Tsaqafiyah. Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah seorang sahabiyah, dan memang para sahabiyah itu, para sahabat itu dulu sangat suka dengan yang namanya Zainab. Apa sih kok banyak banget ya? Rasulullah juga punya istri 2, ya, namanya Zainab. Kemudian anaknya juga namanya Zainab, gitu ya, Masya Allah. Apa sih arti Zainab, teman-teman? Zainab itu artinya adalah sesuatu dari bunga yang mana dia itu enak, harum baunya dan enak dipandang. Itu namanya Zainab. Jadi yang saya berbaik sangka yang menamakan putrinya dengan Zainab itu mengharapkan agar anak ini kelak ya bisa harum, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada umat ya, dengan enak dipandang dan juga harum baunya, Masya Allah. Dan Zainab Tsaqafiyah ini ya akhwat, Masya Allah, beliau adalah seorang yang berilmu ya, Masya Allah. Beliau seorang sahabiah yang juga selain berilmu, beliau juga dulu menjadi tulang punggung bagi keluarganya, Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, Zainab ini Ats-Tsaqafiyah terutama ya, beliau seorang yang sangat bertanggung jawab ya, pada keluarganya, kepada dirinya, Masya Allah. Beliau ya, sangat giat mendatangi majelis Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tak lupa beliau juga karena punya tanggung jawab terhadap keluarganya, maka beliau juga seorang yang pekerja gitu loh. Beliau biasa bekerja dengan tangannya, dan beliau seorang yang ulet gitu, yang telaten, Masya Allah. Ya, radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Zainab Ats-Tsaqafiyah. Baik. Apa yang dikatakan oleh Zainab, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ya, jika salah seorang di antara kalian wanita menghadiri sholat isya, maka janganlah memakai parfum untuk keluar sholat isya tersebut. Masya Allah ya. Jadi cukup kalau mau sholat ya sholat aja, tapi tidak usah semprot sana, semprot sini ya. Bahkan mirisnya ibu-ibu itu bukan hanya ketika sholat ke masjid ya, ketika safar itu juga bawa parfum di tasnya ya. Saya pernah berjumpa dengan ibu-ibu ketika safar di rest area, tuh isi tasnya pas dikeluarkan isinya bedak, lipstik, parfum, segalanya semuanya ada di tas tuh ya. Dan yang miris lagi, ketika selesai sholat ya di masjid di rest area itu tidak malu, beliau seorang muslimah ya, karena pakai kerudung sholat di masjid tidak malu-malu ya, kerudungnya terlepas dari kepalanya, dilepas kemudian berdandan ya, padahal di situ banyak laki-laki warawiri ya, juga ibu-ibu ini ketika habis berdandan semprot parfum sana sini. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya miris ya Allah. Muslimah-muslimah di Indonesia itu ya, semoga Allah menjaganya, terkadang belum memahami apa arti dari ilmu itu sendiri gitu ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah menjadikan muslimah-muslimah yang ada di Indonesia menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tahu akan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Wa thabata fi sahihi Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah. Nah, ini nanti saya contohkan. Jadi di sini kata Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW itu bersabda, perempuan manapun yang telah memakai atau terkena bakhur, bakhur ini lebih ke ini loh teman-teman. Jadi kebiasaan orang Arab, ya, waktu kami di Yaman juga lihat kebiasaan mereka tuh yang namanya bajunya suami, baju dalam perempuan tuh biasanya mereka dikasih bukhur. Bukhur tuh semacam kemenyan yang nanti itu bentuknya bubuk ya teman-teman. Nanti sebelum membukhur ruangan atau baju-baju tuh biasanya kita siapkan arang dulu. Nanti setelah itu bukhurnya ditaruh di atas arang, atau kalau zaman sekarang ada tuh ada alatnya, tinggal colokkan ke listrik terus ditaruh bukhurnya, parfumnya ya, maka nanti itu akan tercium aroma wangi. Nah, biasanya para mak-mak di sana ini menyiapkan baju para suaminya tuh dengan wangi menggunakan bukhur ini. Jadi biasanya yang ngebukhur juga bau wanginya tuh kecium ya, Masya Allah. Dan saya pernah juga ya di Yaman tuh
membuhur baju-baju suami ya, baju-baju anak-anak, ruangan. Ini sampai nempel ke badan ininya, bau wanginya tuh sampai nempel ke badan, Masya Allah. Dan ini tuh bagian dari melayani keluarga kita. Jadi saya salut dengan perempuan-perempuan sana, perempuan-perempuan Yaman, mereka sangat-sangat hormat, patuh gitu ya, merawat keluarganya tuh seutuhnya. Yo masak, pinter masak, ya bikin roti ya pinter, merawat rumah ya pinter, Masya Allah ya, Masya Allah. Barakallahu fihinna jami'an ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk wanita-wanita Yaman ya, Masya Allah. Baik, nah jadi kalau misalnya ada wanita yang dia habis ngebukhur ya, maka ini tidak perlu keluar masjid karena aromanya tuh mantep banget gitu loh. Aromanya tuh sampai nggak hilang-hilang, itu lama itu, Masya Allah. Sampai besok paginya, kalau kita bukhurnya sore, sampai besok pagi tuh masih kecium ya, Masya Allah. Baik. Waruyat Tirmidzi birakam, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan nomor 2886 min hadis Abi Musa al-Asy'ari. Ini ya, maksud Abi Musa ini adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, kullu 'ainin zaniyah wal mar'atu idza ta'tarat wa marrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Rasulullah SAW beliau bersabda, kata beliau, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu punya bagiannya, bagian memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mata yang memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini berzina, ya. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang perempuan wal mar'ah kalau dia ista'tarat, memakai wewangian, memakai parfum, kemudian dia famarrat bil majlis, dia keluar ya, melewati orang-orang yang sedang duduk, melewati majlis, fahiya kadza wa kadza, maka Rasul mengatakan berarti dia itu kayak gini. Yang dimaksud adalah orang yang berzina ya. Dan ini Masya Allah ya akhwat, jadi PR untuk kita semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Takutlah dengan apa yang diberikan ancaman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan wal hadis rijaluhu thiqat. Yang dimaksud dengan wal hadis rijaluhu thiqat, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan beliau memberikan keterangan rijaluhu, maksudnya yang membawakan hadis ini thiqat. Semua yang membawakan hadis ini levelnya adalah thiqat. Apa arti thiqat? Terpercaya. Dan ini bagian dari orang yang mempelajari ilmu hadis ya. Jadi Masya Allah ya, orang yang mempelajari ilmu hadis itu bagus banget ya, sampai mereka akhirnya bisa menjelaskan bahwa ini pembawa hadis ini bagaimana kedudukannya. Beliau mengatakan thiqat. Thiqat itu adalah orang-orang yang terpercaya. Wa itsmul mar'atu 'azim idza ta'attarat wa marrat birrijal lama fi dzalika minal fitnah. Ya subhanallah nih. Kata Ummu Abdillah, perempuan tuh kan fitrahnya menjadi yang indah gitu ya, Masya Allah. Jadi kita itu ya akhwat ya, bersyukurlah kepada Allah, Allah yang telah menjadikan kita itu indah. Ya memang wanita itu dibuat oleh Allah sebagai perhiasan ya, Masya Allah. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditakdirkan kita itu indah, janganlah kita memperindah kita kembali dengan menambah wewangian. Karena wewangian ini ternyata menjadi fitnah terutama bagi kaum laki-laki. Jadi tubuhnya wanita saja sudah fitnah, ya, sudah menjadi fitnah bagi kaum bapak-bapak, apalagi ditambah dengan parfum. Ya Masya Allah. Ini jadi double-double ya, fitnah bagi para laki-laki. Ya Masya Allah. Dan ini bagian dari menjaga ya akhwat ya. Kalau kita tidak memakai wangian ketika keluar rumah, maka ini bagian dari menjaga ya. Di Rasulullah SAW mengatakan bahwa fitnahnya wanita itu sangat agung ya, Masya Allah. Sampai-sampai membuat laki-laki yang tadinya bagus agamanya akhirnya meninggalkan agama tersebut karena wanita ini. Dan banyak pula ya laki-laki yang akhirnya tertipu dengan wanita-wanita. Ya subhanallah. Baik. Nah, kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan sawa'un kharajat lil masjid aw li ghairihi. Baik itu wanita yang keluar ke masjid ataupun ke tempat lain. Ini tidak diperbolehkan ya memakai parfum karena dahsyatnya fitnah wanita. Baik. Kemudian ada sebenarnya ya akhwat hadis yang lain
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika seorang wanita dia keluar rumah dengan menggunakan parfum dan tercium ya parfum itu oleh kaum laki-laki, maka dia tidak bisa mencium bau surga ya dari jarak sekian dan sekian, padahal surga itu ada baunya gitu ya, Masya Allah, ada baunya. Nah, bahkan ya akhwat, zaman dulu nih ada tuh, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika waktu itu ada seorang perempuan keluar rumah gitu di masanya Umar bin Khattab, dan dia memakai wangian tercium aroma wanginya sama Umar ya. Maka Umar tuh tegas ya. Akhirnya apa? Umar memukul ya wanita ini dengan tongkat, dan Umar berkata kepada para wanita, kalian kalau keluar rumah jangan pakai wangian gitu ya. Karena kata Umar, hati laki-laki itu terfitnah dengan wanginya parfum kalian gitu ya, Masya Allah. Dan Umar mengatakan, keluarlah kalian wahai para wanita tanpa berdandan dan tanpa wewangian, tanpa menggunakan parfum. Ini Umar tuh benar-benar Masya Allah ya, beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau tuh orang yang tegas kalau memang itu harus disampaikan. Kalau memang itu adalah dari Allah dan Rasulnya, maka Umar gak ada rasa takut. Ya, Masya Allah. Walaupun sampai memukulnya dengan tongkat, itu bukan pukulan yang mengadab, tapi bentuk sebagai pukulan untuk mendidik. Ya, Masya Allah. Jadi Umar ini luar biasa. Maka dari itu di zaman Umar tuh orang-orang pada disiplin gitu ya. Kenapa? Karena pemimpinnya aja luar biasa. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Umar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua khulafaur rasyidin. Amin, Allahumma amin. Baik. Nah, disebutkan juga ya oleh Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan, kata beliau di antaranya apa perkataan beliau? Kan beliau bilang, "Hei para wanita, kalau kalian keluar rumah jangan berdandan, jangan memakai wangian." Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Hendaklah kalian wahai para wanita, ketika kalian memakai wangian, maka pakailah di depan suami kalian." Gitu loh. Pakailah di depan suami kalian. Masya Allah. Jadi kita boleh pakai minyak wangi kapan ibu-ibu? Di rumah. Untuk siapa? Untuk pangeran kita. Ya, bukan untuk laki-laki yang ada di luar sana, karena itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Begitu pula ya, saya memohon kepada ibu-ibu yang punya anak-anak gadis nih. Ya, saya juga di depan saya ada 2 anak gadis ini ya. Makanya saya berpesan kepada anak saya dulu dan juga kepada ibu-ibu, dinasihati anak-anak gadisnya. Biasanya anak-anak gadis ini yang kadang keluar rumah tuh semprot sana, semprot sini. Ibunya sudah tahu, paham kalau nggak pakai parfum. Tapi ternyata anak gadisnya dibiarkan begitu saja, ketika ibunya mengetahui dia pakai parfum, dosa sama. Ya. Jadi kita hendaklah saling menasehati dalam kebenaran ibu-ibu ya. Karena sesungguhnya anak gadis kita itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya, jadi nasihatkan kepada anak-anak gadis kita, kalau keluar rumah tidak memakai parfum. Boleh pakai parfum tapi di rumah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian di sini ada soal yang ke-10 ya. As-su'alul ashir. Soal yang ke-10 adalah, idza zadatil mar'ah imra'atun ukhra wa ma'aha tilvizyun, hal yajuzu laha an tandur am la? Ya, Masya Allah. Idza zaratil mar'ah. Kalau ada seorang wanita, dia berkunjung ke rumah kawannya, di mana kawannya tuh punya televisi, apakah dia boleh melihat atau tidak? Ya, kata Ummu Abdillah apa? Al-jawab la yajuz, nggak boleh. Ya. An-nadhar ila tilfaz, kata beliau. Kenapa beliau mengatakan bahwa kita tuh nggak boleh melihat ke televisi? Karena televisi itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Lihat aja teman-teman, di televisi itu ya Allah, kadang banyak ya wanita-wanita yang membuka auratnya, laki-laki yang membuka auratnya. Di situ juga ada suara-suara yang mungkin bisa membuat telinga kita jadi tidak nyaman, ya kan, Masya Allah. Dan itu semuanya bagian dari dosa, dari maksiat. Dan kita harus paham bahwa mata kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan kita harus
tahu kemana mata kita memandang, ya. Bertakwalah kepada Allah atas segala amanah ini. Semoga kelak nanti kita akan diberikan hisab yang mudah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempertanggungjawabkan semuanya. Baik, kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan wa idza kanat idza'atu laysat bighina wa laysal alladhi takalam rajul kadzalika ta'addu fa inna nadhar ilahi yaftahu babu syartaib. Ummu Abdillah mengatakan bahwa televisi juga itu termasuk di antara sarana yang bisa membuka pintu-pintu keburukan. Iya, betul. Di zaman sekarang ya, seharusnya sudah kita pensiunkan dini itu televisi-televisi di rumah. Ya, kenapa? Karena sekarang Masya Allah ya kita sudah bisa memilah dan memilih gitu kan ya. Mana tontonan yang baik untuk diri kita, yang bisa meningkatkan keimanan kita, dan mana yang harus kita tinggalkan. Ya. Eman waktunya. Waktu kita di dunia itu sebentar saja. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, maka itu mubadzir dan besok kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk ibu-ibu, kita itu sudah hidup di akhir zaman, jangan sia-siakan waktu kita. Ya, daripada kita nonton sinetron yang nggak tahu kapan selesainya, kapan rampungnya, lebih baik kita persiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Baik. Kemudian sini Ummu Abdillah mengatakan wa tilfaz yasmilu ala mafasid iddah minha suwar wa qad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhul malaikatu baitan fi qalbin wala surah. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Talha. Wa ala kulli mafasid at-tilfuz aksar min an-tuhsar. Iya, kata Ummu Abdillah bahwa kenapa TV itu ya ada sesuatu yang kita itu harus menjauhinya, kan di situ banyak dosanya. Banyak dosa yang akhirnya kita tidak sadar bahwa kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik, kemudian pertanyaan yang ke-11. Idza safara ar-rajul wa imra'atuhu fa idza wasala ila akhi wa dakhala ilayhi jami'an wa qalat li zawjiha utrukuni 'inda akhik wa dhhab aina ma turid. Hal yatruka 'inda akhi am la? Jadi gini, kalau ada seorang laki-laki dia safar bersama istrinya. Ingat teman-teman, kalau ada kata imro'ah dan di situ setelahnya ada kata zauj, berarti artinya adalah istri. Ya, jadi kalau ada seorang laki-laki, ia bepergian jauh dengan istrinya. Ketika sudah sampai di rumah orang tuanya misalnya, ya, maka seorang suami ini apakah boleh menitipkan istrinya dengan iparnya? Ya, aku tinggalkan engkau ya di tempat saudaraku gitu ya. Dan ayah akan pergi misalnya ya. Apakah itu boleh? Kata Ummu Abdillah, jawabannya adalah tafsil. Ya, jawabannya itu tergantung bagaimana kondisinya. Al-jawab, idza kana laisa indahuma ahad fil bait fa innahu la yajuz. Kalau di rumah itu tidak ada orang kecuali hanya iparnya saja, ya, hanya adiknya suami, kakaknya suami, maka ini tidak boleh istri ini ditinggalkan bersama iparnya. Karena kita tahu bahwa ipar ini ya alhamu, kata Rasulullah SAW, alhamul maut. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya ipar itu diibaratkan seperti kematian karena saking bahayanya ipar ketika dia berkumpul dengan istri atau dengan para wanita-wanita muslimah yang bukan mahramnya. Ya. Jadi hati-hati. Dan Ummu Abdillah mengatakan dia annahuma ajnabiyan wa laysa bimahramain. Jadi mereka berdua nih ipar dan ipar ini bukan mahram, ya, bukan mahram. Ya, dan Rasulullah SAW melarang untuk berdua-duaan dengan ipar. Ya, Rasulullah mengatakan iyyakum wadukhulu 'ala nisa. Ya, hati-hati kalian ketika kalian berkumpul dengan kaum wanita. Dan ini siganya adalah untuk kaum laki-laki. Faqala rajulun minal ansar, maka seorang laki-laki dari Ansar dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamu, bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Kata beliau, alhamul maut, bahwa ipar itu adalah al-maut. Ya, kenapa? Karena bisa membinasakan kehidupan seseorang. Banyak juga yang waliyadzubillah ya selingkuh dengan iparnya. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan ipar kita, tetap ipar kita bukan mahram kita. Makanya di Indonesia kan ada tuh, kalau suami istri salah satunya meninggal, maka ada yang turun ranjang nikah dengan adik suaminya, ada yang naik ranjang bahasanya ya, nikah dengan kakak suaminya. Begitu pula misalnya istrinya meninggal, suaminya menikahi adik istrinya atau kakak istrinya. Maka di Indonesia itu terjadi. Artinya berarti ipar itu bukan mahram karena bisa dinikahi.
Jadi hati-hati dengan ipar ibu-ibu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan ipar, karena sesungguhnya ipar kita itu bukan mahram. Ya. Baik, wa akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun Uqbah bin Amir hadisun hasanun sahih. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini ya bersifat hasanus sahih, berarti derajatnya lebih bawah daripada sahih, tapi masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi nanti ada sahih, ada hasanus sahih, ada hasan. Kalau hadis ya biasanya kan kita lihat misalnya ada hadis apa, terus Syekh Albani mengatakan wa hasanahu Albani, berarti ini dihasankan hukumnya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, wa inna ma ma'na karahiyati dukhul ala nisa nahwu ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana syaitanu thalithuhuma. Dan ini setara dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidaklah diperbolehkan ya seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahram tentunya. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi tidak boleh yang namanya laki-laki dan perempuan itu, kalau yang bukan mahram dia berdua-duaan, bonceng-boncengan, itu tidak boleh juga. Berdua-duaan satu ruangan apalagi. Ya. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah syaitan. Wa fi sahihaini min hadis Safiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, dan kita harus berhati-hati dengan godaan syaitan ya akhwat. Kenapa? Karena syaitan itu subhanallah ya, dia berjalan di tubuh anak Adam, nih berjalan di tubuh kita nih melalui pembuluh darah. Ya subhanallah. Jadi ngeri gitu loh. Godaan syaitan tuh dekat. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan kita mengikuti hawa nafsu atau jebakan-jebakan syaitan. Amma idza kana 'indahuma ahad falam tujad khalwa fa aminatil fitnah fayajuz ibqa'uha fi baiti akhi wallahu alam. Kata Ummu Abdillah, kalau rinciannya ya, kalau di rumah tersebut misalnya ada orang lain, ada ipar, tapi ipar itu ada istrinya misalnya, maka ini diperbolehkan karena insya Allah ini bagian dari sesuatu yang tidak menjadi fitnah ya. Baik, kemudian yang ke-11 apa itu? Ummu Abdillah mengatakan ya, ini juga masih berhubungan dengan kita kaum wanita. Idza 'adala al-waliyul bin ya wa aba an yuzawizuha biman targhabu fi wa ra'at rajulan salih fa laha an tunfiq ma'ahu wa taqul qad zawwajtuka nafsi. Ini juga penting nih. Ini sebuah perkara yang mungkin pernah terjadi gitu ya. Ya, misal contohnya apa di sini? Beliau mengatakan bahwa ketika ada seorang wali, ya tentunya wali nikah, ya, ia menghalangi anak perempuannya, anak gadisnya, nggak mau menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dicintainya. Wah, ini di Indonesia nih banyak nih kejadian kayak gini. Akhirnya apa? Biasanya kawin lari nih ya. Jadi apakah ketika ada seorang wali yang dia tidak menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang dicintainya, kemudian anak ini melihat bahwa lelaki ini adalah lelaki yang salih, apakah anak ini boleh bersepakat ya dengan laki-laki tersebut dan mengatakan sungguh aku telah menikahkan engkau dengan diriku, apakah ini diperbolehkan? Maka disebutkan bahwa seorang wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tetap harus ada wali ya. Jadi ini teman-teman kaidah bahwa wanita terutama anak gadis yaitu nggak boleh menikahkan diri sendiri, nggak boleh, tetap ya harus ada wali. Harus ada wali, dan kita sudah pernah belajar sepertinya ya, siapa wali bagi wanita tersebut. Yang paling dekat adalah ayahnya, ayah kandungnya. Jadi kalau ada masih hidup ayah kandungnya, maka dicari ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya sudah meninggal, maka siapa? Pamannya, kakeknya bisa wali, menjadi wali. Kalau sudah nggak punya lagi, ya nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya paman, dia sebatang kara hidupnya. Saya ketemu tuh sama jamaah yang begitu, Masya Allah, di Jogja. Ya, jadi ada yang pernah tanya ke saya, Ustazah, saya belum menikah, ya saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi, itu gimana ya? Maka boleh menggunakan wali hakim. Kalau memang benar-benar sudah nggak punya siapa-siapa lagi ya. Tapi kalau masih ada walinya, maka lebih baik dengan wali. Nah, kenapa tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri? Karena ada larangan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kata beliau, la tuzawwijul mar'atul mar'ah
wala tuzawwizul mar'ah nafsaha. Nih, teman-teman nih, ilmu lagi bahwa ternyata seorang wanita itu muslimah tidak boleh yang namanya menjadi wali. Artinya apa? Menikahkan wanita lain. Misalnya nih, teman-teman punya bestie. Bestinya minta tolong dong kamu jadi waliku. Ya, kamu nikahkan aku dengan laki-laki pujaanku. Tetap nggak boleh, nggak sah nikahnya. Jadi namanya wanita itu tidak boleh menikahkan dan juga menikahkan orang lain. Juga tidak boleh menikahkan untuk dirinya sendiri. Itu nggak boleh ya, Masya Allah. Akhrajahu Ibnu Majah wa Daruqutni min hadis Abi Hurairah wa rijaluhu thiqat kama fi Bulughil Maram. Ya. Jadi disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah di mana di sini semua rijalnya yang membawakan hadis ini ya levelnya adalah terpercaya, thiqat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Ya, Masya Allah. Baik. Wa thabata min hadis Abi Musa al-Asy'ari. Ini Abi Musa yang dimaksud adalah Abi Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Ini teman-teman tolong digarisbawahi. Tidaklah pernikahan itu ada kecuali dengan wali. Jadi nggak boleh menikahkan diri sendiri, harus ada wali. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah. Wal arba'ah berarti di sini yang dimaksud wal arba'ah sisanya gitu ya. Ahmad, Bukhari, Ahmad, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Wasahu Ibnul Madini wa Tirmidzi kama fi Bulughil Maram wa huwa hadisun sahih. Fan nikahu la yasi illa biwali. Lihat teman-teman. Pernikahan itu enggak sah kecuali dengan wali. Dan ini adalah perkataannya jumhur. Berarti kalau jumhur yang sudah mengatakan berarti yang mengatakan bukan 1-2 orang. Tapi kesepakatan para ulama. Masya Allah ya. Diingat-ingat bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali. Ya ini anak-anak kita juga harus mengetahuinya ya, jangan sampai nanti ada viral tiba-tiba ada orang nikahin diri sendiri ya wanita atau menikahkan orang lain ya, karena kita itu hidup di zaman dimana kebodohan merajalela ya akhwat. Jadi perlu kita juga menyebarkan mana yang seharusnya diketahui oleh anak-anak gadis kita. Baik. Kemudian di sini disebutkan sedikit lagi taqala dzalika anhumul hafidh fil fathi was sad'ani fi subul salam khilafan lil hanafiyah. Wa idza 'adala al wali wa aba an yuzawwijuha bi rajulil kaf falaha an tarfa amruha ila al hakim. Apa solusinya? Kalau dia punya pilihan nih, laki-lakinya sholih, tapi bapaknya nggak mau menikahkan, padahal laki-lakinya sholih, maka dia boleh mencari wali hakim. Ya, boleh mencari wali hakim. Ini kata Ummu Abdillah. Lamma ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Aisyah, disebutkan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW dari hadis Aisyah, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idznin mawaliyaha fanikahuha batil. Siapa saja perempuan yang dia menikah ya tanpa ya wali, maka dia pernikahannya tidak sah dan nikahnya berarti batil. Fa in tasyajaru fasultanun waliyu man la waliyalah. Kata Rasulullah, fa in tasyajaru, kalau misalnya bapak dan anak ini berselisih, nggak nemu kata kesepakatan, bapaknya pengen menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang paling kaya di kampungnya. Misal contoh, bapaknya pengen anak gadisnya dinikahkan dengan laki-laki yang punya jabatan, padahal dia nggak sholat, ya misalnya, dia nggak baik agamanya, ya, maka anak gadisnya nggak mau. Ya karena kan yang mau menjalani kehidupan bukan bapaknya, tapi anak gadisnya, dan boleh anak gadis menolak kalau memang dia tahu akan dinikahkan oleh orang yang nggak baik agamanya. Ya. Dan bagi para wali, bagi para ibu, bagi para bapak, bertakwalah kepada Allah ketika menikahkan anak-anak gadis kita dengan orang-orang yang tidak baik agamanya. Demi Allah teman-teman, yang namanya dunia itu bisa dicari. Tapi yang namanya agama itu adalah pondasi bagi seseorang. Relakah Anda kalau Anda menikahkan anak gadis Anda dengan seorang laki-laki yang tidak sholat, yang tidak baik agamanya, kemudian akhirnya punya cucu yang tidak baik? Tentu tidak. Ya, maka dari itu ya carilah calon-calon menantu yang baik bagi anak-anak gadis kita. Carilah calon-calon menantu yang baik bagi anak laki-laki kita. Karena yang namanya menantu ini juga akan berpengaruh terhadap cucu kita nanti. Ya. Dan mintalah kepada Allah.
Jadi mulai sekarang nih kita berdoa nih, banyak-banyak berdoa, termasuk saya banyak berdoa juga. Ya Allah, semoga Allah karuniakan menantu yang salih, menantu yang salihah untuk kami gitu. Mulai berdoa. Ya minta sama Allah. Nanti kalau sudah minta Allah kasih. Tapi kalau kita nggak pernah minta, nah ini PR untuk kita ya. Jadi minta mulai sekarang ya teman-teman. Baik, akhrajahul arba'a illa Nasa'i kama fi Bulughil Maram. Kalau di sini yang dimaksud dengan arba'a di sini adalah imam hadis. Bukhari, Muslim, ya apalagi biasanya Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah kecuali Nasa'i. Baik, wa yajibu 'alal awliya an yattaqillah. Tuh, kata Abdillah juga gitu. Ya, wali itu wajib bertakwa kepada Allah. Faqad tasarrafa al-an katsirun minal awliya tasarrufat sayyi'an wa la yara'i ridha waliyatu bal rubbama la ta'lam illa ba'dal aqd. Ya banyak ya sekarang itu para wali yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menikahkan anaknya dengan sembarang laki-laki, ya walaupun laki-lakinya enggak sholat, laki-lakinya enggak tahu agama, dinikahkan aja ya. Dan anaknya taunya kapan? Setelah akad. Ya, setelah akad terkaget-kaget ternyata pasangan hidupnya orang yang tidak baik agamanya. Jadi boleh sebenarnya teman-teman, yang namanya orang tua menjodohkan anak tuh boleh, nggak ada larangan. Tapi tentunya ketika orang tua menjodohkan anaknya, maka pilihkan anak tersebut dengan orang yang baik agamanya. Bukan hanya tinggi jabatannya, bukan hanya banyak hartanya. Ya, kalau jabatan ya semuanya adalah sesuatu yang tentunya tidak abadi, ya enggak. Harta pun demikian. Tapi kalau kesolihan, insya Allah ini adalah bekal untuk mengarungi sebuah pernikahan. Baik. Kemudian di sini disebutkan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wathayyibu ahaqqu bi nafsiha wal bikru tusta'dzan wa idnuha sukutuha. Nah, ini dia. Ini nih teman-teman harus diperhatikan ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau yang namanya anak gadis, ya ini anak gadis. Kalau mau menikahkan anak gadis, maka kita tanya dulu. Karena dia punya hak. Mau nggak nak nikah dengan laki-laki ini? Ya kita jelaskan. Ini laki-laki ini sudah ditengok sama ayahmu. Laki-laki ini ketemu sama ayah biasa di masjid, subuhan di masjid gitu ya misalnya. Iya loh teman-teman, ciri laki-laki yang solih itu kalau ketemu di masjid ya, bukan ketemu di mall ya, tapi di masjid. Apalagi kalau ketemu sama bapaknya ini pas subuhan di masjid. Wah, Masya Allah itu modal banget ya. Ini modal kalau mau cari laki-laki solih, carinya apa? Di masjid yang subuhannya rajinnya. Nah, ini harus tanya dulu, bapak sudah nyari nih ya. Beberapa bulan ini bapak lihat kok dia rajin banget ke masjid. Kamu mau nggak nikah sama laki-laki ini? Tawarkan. Ya, kenalkan. Kalau ini Masya Allah masnya nih, dia sudah subuhannya rajin, ya baik juga agamanya. Boleh kok seorang calon ibu bapak tuh memanggil calon menantunya, kemudian ditanya-tanya juga boleh, silahkan. Nggak ada larangan dalam agama. Ya. Baik, dan bagi kita para orang tua yang sudah punya anak-anak besar, sudah mulai kita lihat-lihat mana calon menantu kita, itu juga boleh ya. Baik. Nah, di sini ya akhwat, kalau untuk janda, kalau untuk anak gadis kan dia punya hak nih. Nah, kalau untuk janda dia kalau untuk pernikahannya dia juga bisa memilih, ya bisa memilih. Kalau anak gadis ditawarkan, ya kalau anak gadisnya itu diem aja, berarti itu artinya iya, setuju. Jadi kalau anak gadis itu bukan dengan perkataan iya saya setuju, tapi dengan diem berarti dia setuju, ya. Baik. Kemudian di sini qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, ya kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya Masya Allah ini nama salah satu kitabnya Ibnul Qayyim. Di sini disebutkan al-biqrul baligha al-aqila la yatasarraf abuha fi aqalli syai'in min milkiha illa biridhaha. Fa kaifa yazuz an yarquha wa yakhruj bid'aha minha bighairi ridhaha ila man yuriduhu huwa wa hiya min man akraha an-nas fi. Wa ma'lum anna ikhraju maliha kulla bighairi ridhaha assalu 'alaiha min tazwijiha biman la takhtaruh. Taib. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kata beliau, seorang ayah ya tidak boleh ia bertindak sesuatu milik anak perempuannya sedikit pun, baik itu dia adalah seorang yang masih gadis ya, yang dia tentunya balik berakal, kecuali dengan kerelaan anak ini.
kecuali dengan kerelaan anak-anak ini. Jadi Masya Allah ya, kan yang mau nikah tuh anaknya, bukan bapaknya. Maka seorang ayah ketika mau menjodohkan anak gadisnya, hendaklah dia woro-woro dulu. Jangan asal memaksa, dinikahkan dengan paksa, nanti dampaknya tidak baik ya. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan wa yajuzu lil mar'a an ta'arud nafsiha ala ahli khairi was salah. Seorang wanita juga boleh. Nah, ini nih kaidah lagi nih. Seorang wanita boleh mengajukan dirinya kepada laki-laki yang baik dan salih. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, beliau menawarkan ya untuk dinikahi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, tapi dengan perantara ya Nafisah. Ya, beliau minta kepada Nafisah untuk maju ke Rasulullah SAW dan menawarkan dirinya apakah boleh ya menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau yang belum datang lamaran, ya belum datang laki-laki, maka diperbolehkan di dalam Islam seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh ya. Dan mungkin kalau di tempat kita ya di Indonesia yang tercinta ini mungkin masih ada rasa kayak gitu sih ya, itu wanita nggak ada harga dirinya. Boleh sebenarnya, boleh ya. Daripada dia nanti nggak punya suami, sudah jadi wanita lapuk misalnya ya, sudah usianya sudah di atas 35, dia nggak berani menawarkan diri, sedangkan laki-laki nggak ada juga yang datang. Maka solusinya apa? Boleh yang namanya wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang sholih. Dan ini di dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Baik, qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah ثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك لي حاجة ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياؤها وأسوأتها قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi dulu pernah disebutkan oleh Thabit al-Bunani, ya beliau waktu itu bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas kita tahu beliau pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di samping Anas ada anak perempuannya, ada anak perempuan beliau ya. Dan Anas mengatakan ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya, apakah engkau mau menikahiku? Itu ada zaman dulu juga ya. Maka anaknya Anas nih bilang ke Anas, itu kok wanita ini nggak punya rasa malu gitu ya, dan rendah banget sih gitu ya, nawar-nawarin ke Rasulullah gitu. Jadi dulu juga sudah ada itu yang peristiwa seperti itu, bukan hanya zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan gitu ya ibu-ibu ya, kalau ada perempuan nawarin diri ke laki-laki dibilangnya apa? Dia nggak laku ya, dia jadi wanita lapuk baru menawarkan diri gitu. Mana harga dirinya, malu-maluin, itu kan ada ya. Jadi zaman dulu juga ada. Maka waktu itu Anas bilang ke putrinya, wanita itu lebih baik daripada kamu ya. Kenapa? Karena pilihannya dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas menegur putrinya ya, bahwa ternyata nggak usah nyinyir gitu loh, nggak usah ngejek-ngejek deh, nggak usah. Perempuan tuh lebih baik kok dari kamu. Lah buktinya apa? Pilihannya luar biasa. Bukan laki-laki sembarangan, yang dipilih oleh dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wa idza tamal amr fayakunu al-wali huwa alladhi yaqidu fa in aba falaha an tarfa amruha ila sultan ma lam yakhsha fitnah ka an yuaddi dhalika ila qatliha aw qatlul khatib wa nahwi dhalik ya. Kata Ummu Abdillah ya, jadi kalau yang namanya pernikahan itu ya, kalau misalnya walinya nggak mau menikahkan, maka boleh meminta hakim untuk menikahkannya dan menyerahkan urusan pernikahan tersebut ya kepada hakim tersebut kalau itu tidak dikhawatirkan terjadi fitnah ya, misalnya adanya pembunuhan dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya. Alhamdulillah dapat berapa pertanyaan ini ya? Pertanyaan ke-12, pertanyaan ke-11, dan pertanyaan 10 serta 9. Alhamdulillah wa syukurulillah bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah kita dapat 4 pertanyaan dan jawaban. Semoga apa yang kita dapatkan ya teman-teman, kita bisa amalkan. Tadi yang pertama, ya tidak boleh wanita ketika keluar rumah pakai parfum. Ya hati-hati, pakai parfumnya di rumah. Mau 1 botol boleh, tapi untuk suaminya. Kemudian yang kedua,
yang namanya wanita hati-hati dengan ipar ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya wanita hendaklah dia menjauhi apa-apa yang sia-sia, termasuk dari melihat tontonan-tontonan televisi. Yang keempat, yang namanya seorang hakim, dia boleh menjadi wali kalau ayahnya atau yang menjadi walinya tidak mau menikahkan, padahal laki-laki yang akan dinikahinya adalah laki-laki yang salih. Wallahu ta'ala alam. Jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Dan apabila ada yang benar datangnya tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.